Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arman selaku dosen mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT. Dan sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mega Ananta dengan NPM 185. Saya akan menjelaskan materi terkait bentuk-bentuk dan jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media grafis, adalah media visual yang menyajikan fakta-fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan dilihat oleh orang. Menurut beberapa ahli, yaitu menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, media grafis sebagai media yang mengkombinasikan fakta-fakta gagas secara jelas dan kuat melalui suatu kombinasi pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar. Ada beberapa contoh media grafik. Yang pertama, grafik, yang kedua diagram, yang ketiga bagan, yang keempat sketsa, yang kelima poster, yang keenam komik, dan yang ketujuh media foto. Dan di sini juga ada kelebihan dan kelemahan penggunaan media grafik. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan bahannya murah. Yang keempat, memperbesar perhatian siswa. Yang kelima, membantu mengatasi keterbatasan siswa. Dan ada juga kelemahan penggunaan media grafis. Yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Yang selanjutnya yaitu penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Yang selanjutnya yaitu media audio, merupakan media yang menyajikan informasi melalui suara atau dalam bentuk audio, sehingga dalam menyimak sasaran menggunakan indera pendengar. Menurut Anita 2010, sajian yang dapat disampaikan melalui media audio seperti suara manusia atau naratif, musik, lagu atau vokal, dan sejenisnya. Karena media ini hanya mengandalkan suara, maka harus dibuat dengan menarik. Ada beberapa contoh terkait media audio. Yang pertama, rekaman suara, yang kedua pita kaset, yang ketiga podcast, yang keempat telepon, yang kelima radio. Media ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu biaya yang harus dikeluarkan hanya sedikit atau harga murah. Yang kedua, media mudah dibawa dan dipindahkan sehingga mudah dalam penggunaannya. Yang ketiga, media dapat diputar kembali. Yang keempat, dapat merangsang keaktifan pendengaran peserta didik dan juga dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Yang kelima, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan kemungkinan menjangkau sasaran luas. Yang keenam, mampu membangkitkan sistem dalam imajinasi. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dalam penggunaan media audio. Yang pertama, media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara, sehingga pada hal-hal tertentu juga memerlukan bantuan visual. Yang kedua, karena media audio ini bersifat abstrak, pemahaman pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui kata-kata atau bahasa. Yang ketiga, media ini akan berhasil jika diterapkan bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Yang selanjutnya yaitu multimedia. Multimedia adalah kombinasi dari beberapa bentuk media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi. Dalam multimedia, elemen-elemen ini digabungkan untuk menciptakan pengalaman yang lebih kaya
dan interaktif dalam penyampaian informasi. Contohnya yaitu presentasi multimedia dan website. Media ini juga terdapat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, mampu menampilkan objek-objek yang sebenarnya, bahkan objek-objek yang tidak ada secara fisik atau diistilahkan dengan imager. Secara kognitif, pembelajaran dengan menggunakan mental imager akan meningkatkan retensi peserta didik dalam meningkatkan materi-materi pembelajaran. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, grafik, atau sound yang menjadi satu kesatuan penyajian yang terintegrasi. Yang selanjutnya yaitu memiliki kemampuan dalam mengakomodasi peserta didik sesuai dengan modalitas belajarnya, terutama bagi peserta didik yang memiliki tipe belajar visual, audio, kinestetik, maupun audio visual. Yang selanjutnya yaitu mampu mengembangkan materi pembelajaran, terutama mengembangkan dan mendengarkan, yang terutama yaitu membaca dan mendengarkan secara mudah. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa kelemahan, yaitu pembuatan program yang rumit, serta dalam pengoperasian awal perlu pendampingan untuk menjelaskan cara pengoperasiannya. Yang selanjutnya yaitu perlu adanya pembuatan modul pendamping yang menjelaskan penggunaan dan pengoperasian program. Yang selanjutnya yaitu perlu kemahiran dalam pengoperasiannya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.